Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwah fillah, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan pada bulan itu Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk itu, kalau dalam bahasa kita adalah juklak dan juknisnya kehidupan kita hidup di muka bumi ini, wal furqan, dan sebagai ukuran pembeda antaranya hak dengan yang batil. Ikhwah fillah, dalam kehidupan kita ini butuh yang namanya juklak dan juknis dalam segala hal. Ada aturan. Kita beli produk baru, maka kita butuh yang namanya petunjuk penggunaan, itu pasti. Orang beli obat juga butuh petunjuknya, aturan minumnya berapa kali, kapan harus diminum, pasti akan butuh itu. Inilah Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Makanya orang yang hidup tanpa petunjuk, maka dia akan jalani hidup itu dengan hanya perkiraan-perkiraan belaka. Bisa benar, bisa salah. Kira-kira saja, bahkan mungkin banyak salahnya. Dalam sebuah kisah dikisahkan bahwa ada seorang yang di tengah kegelapan malam, dia berjalan di tengah padang pasir, perutnya lapar dan dia tanpa lampu. Ketika dia berjalan, kemudian kakinya ini menyandung kurma, tersandung dengan kurma. Dia tahu sekali, dia merasa ini kurma ini, kena kaki saya ini kurma ini. Maka diambillah kurma itu. Karena dia tidak ada lampu dan suasana yang sangat gelap, maka kurma langsung dimakan sama dia. Tidak tahu kurma itu bercampur dengan kotoran apa tidak. Dan ini sangat berbeda dengan orang yang membawa lampu. Maka ketika nemu kurma itu, maka dilihat, kurma di mana yang kotor dibuang sama dia, yang bagus dimakan sama dia. Ini kenapa? Karena dia punya lampu, bisa bedakan yang baik dan yang tidak baik. Nah, lampu ini adalah Al-Qur'an dalam kehidupan kita ini. Orang yang hidupnya diterangi dengan Al-Qur'an, maka insya Allah dia akan berjalan pada jalan yang benar. Dia akan bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Inilah dasarnya Al-Qur'an yang Allah berikan kepada kita. Jadi Al-Qur'an merupakan juklak dan juknis dalam kehidupan kita. Maka saking pentingnya Al-Qur'an ini sebagai juklak dan juknis kehidupan kita ini, sampai-sampai orang yang meri, orang yang hasud dengki pada orang yang ahli Qur'an, yang Allah kasih kelebihan dia faham Qur'an, bagus baca Al-Qur'annya, maka dia bukan termasuk orang yang hasud dalam hal seperti ini. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la hasada fitnataini, tidak dihitung hasud orang yang dalam dua kelompok ini. Yang pertama adalah rajulun 'allamahullahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ada orang yang Allah ajari dia Qur'an, sehingga orang ini membaca Qur'an itu di malam hari, siang hari dibaca olehnya. Fasami'ahu jarullah, maka kemudian ada tetangga dia yang mendengarkan bacaan dia itu. Faqala, maka tetangga itu dia mengatakan, laitani ma utitu mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithla ma yaf'al. Tuh umpama saya diberi seperti apa yang diberikan fulan itu, pintar ngajinya, bagus bacaannya, enak didengarkan dan dia pintar sekali misalnya, maka saya akan lakukan apa yang ia lakukan. Saya akan ngaji juga, siang malam saya akan ngaji. Ini yang pertama. Jadi tidak dihitung hasud, kata Rasulullah. Gitu ya.
Kemudian yang kedua adalah warajulun atahullahu ma'lan fahuwa yuhlikuhu fil haq. Ada orang yang Allah berikan harta kemudian dihabiskan harta itu dalam kebenaran. Digunakan harta itu di jalan yang benar. Zakat ditunaikan, sedekah banyak dilakukan dan seterusnya, ya. Faqala rajulun laitani utitu mithla ma utiya fulan fa amiltu mithla ma ya'mal. Maka ada orang mengatakan, mama aku diberi seperti apa yang Allah berikan kepada dia, maka saya akan lakukan sama seperti ia lakukan itu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ikhwah fillah, betapa petunjuk betapa hebatnya, betapa dahsyatnya fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita ini. Makanya kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai juklak dan juklis kehidupan ini. Makanya di akhir ayat dalam surah Al-Baqarah 185 ini Allah sebutkan dengan kalimat la'allakum tashkurun, agar supaya kalian mensyukuri, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an sebagai juklak dan juklis kehidupan kita ini. Ada 3 cara bagaimana kita cara mensyukuri bahwa Al-Qur'an diberikan kepada kita ini. Yang pertama adalah kita membacanya, tilawah, sering kita baca Quran itu. Meningkat berikutnya adalah kemudian kita memahami maknanya, karena sangat tidak rasional ya, ketika orang hanya membaca tidak tahu artinya kemudian dia bisa mengamalkan, bisa mengambil hikmah darinya. Jadi dibaca, kemudian yang kedua adalah kemudian dipelajari apa maksudnya, apa kandungannya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah kemudian diamalkan apa yang disampaikan, apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ikhwah fillah, makanya di bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan tilawah kita pada Quran, kita tingkatkan tadabbur kita tentang Al-Quran. Kita berusaha mengamalkan apa yang Allah sampaikan, Allah berikan hidayahnya dalam Al-Quran ini, sehingga hidup kita ada disinari dengan Al-Quran. Bahkan nanti di akhirat kata Rasulullah SAW, Al-Quran ini akan menjadi hujjatul laka au alaika, akan menjadi pembela, bahkan mungkin juga akan jadi bumerang bagi kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu meningkatkan tilawah kita pada Quran, kemudian mempelajari Quran dan kita bisa mengamalkan insyaallah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.